Itu ngetet hai. Naik kembali dalam bus untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Pesan dulu saya BO. Pakat. Hah? Apa?
motor nah. Iya, tim bus pariwisata. Lele. Coming. Tengok Mas ya. Boleh. Itulah. Ya, baru ikut Mas.
Makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya lah pada siang hari ini kita telah sampai di atas puncak Lamuri ya. Ini merupakan pusat kerajaan Islam terawal di Nusantara. Mudah-mudahan kunjungan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiah. Hari ini tanggal berapa hari ini? 25 bulan 5 tahun 2025. Ini yang menariknya 555. Nah, jadi rukun Islam juga ada 5 perkara. Jadi maksudnya bahwa makam ini secara harfiah dia hanya sebagai tanda bagi orang yang telah meninggal dunia. Tidak lebih dari itu, hanya sebagai tanda. Nah, kalau Anda lihat di sini ada 2 batu nisan. Ada batu nisan kaki, ada batu nisan kepala. Tapi kalau Anda datang ke Arab, itu rata-rata nisannya satu di kepala. Nah, jadi bagaimana kita untuk menandakan? Kalau 2 itu lebih mudah kita menandakan. Tapi kalau nisan hanya satu, mana kaki, mana kepala, ini sangat sulit. Jadi oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, dan jangan lupa kita berselawat kepadanya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah SWT, bahwa hanya satu nisan. Tentu kita bisa melihat ada semacam ilmu yang menandakan nisan kaki dan nisan kepala. Ya, tentu ini harus memiliki cara. Nah, bagaimana cara mengukur dan menandakan? Bahwa kawasan ini kita sudah pernah melakukan penelitian dan pernah melakukan ekskavasi. Dan sudah banyak orang-orang asing yang datang ke sini. Dan ini salah satu makam yang tertinggi di antara makam-makam yang lain. Diperkirakan makam ini dulu ada lapisan. Jadi biasa bagi seorang raja itu makamnya dihiasi dengan berbagai lapisan. Apakah lapisan emas ataupun lapisan kuningan, suasa atau lainnya. Tapi ketika penjajah datang dan juga ada kerusakan oleh berbagai faktor, termasuk faktor binatang misalnya, itu merupakan faktor yang bisa membuat peninggalan sejarah itu menjadi rusak. Seperti yang Anda saksikan di sini, ini kondisinya sangat kotor. Nah, seharusnya tidak seperti ini makam ya seorang raja, tapi dia sangat kotor karena banyak binatang ya yang liar datang, dia tidur di sini. Jadi Anda saksikan dalam kondisi yang kotor. Ini adalah salah satu keprihatinan daripada kita, supaya ini harus dibersihkan, dijaga. Jadi fungsi makam seperti saya katakan tadi itu tidak lebih sebagai pertanda orang meninggal, dan kita tidak dianjurkan untuk menyembah kepada makam. Ya, jadi kita datang bukan berdoa pada makam, tetapi mendoakan orang yang telah meninggal diberikan keampunan oleh Allah SWT, dilapangkan kuburnya.
Bukan kita yang meminta pada orang meninggal, tapi orang meninggal itu kita doakan supaya orang yang di dalam kubur itu mendapat kesenangan, ketenangan, sehingga diberi tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena dulu ada banyak hiasan, lalu dijarah oleh orang-orang asing, karena ini merupakan tempat lokasi yang paling bagus, yang paling indah. Jadi Anda bisa melihat. Maka karena ini merupakan tempat paling indah dan merupakan pusat perdagangan internasional pada masa kejayaan Lamuri, sehingga dalam sejarah Aceh itu dikenal, misalnya ada satu legenda yang namanya legenda Ahmad Ramayang. Jadi kisah Ahmad Ramayang itu terjadi di kawasan ini. Anda kalau melihat ke sana dapat menyaksikan itu masih ada bekas. Yang menurut cerita itu adalah yang dikenal sebagai kapal tenggelamnya kapal Ahmad Ramayang di sini. Jadi kami juga sudah pernah berkeliling, sudah pernah naik bot, sudah pernah masuk ke sana, sudah pernah melihat di sekitaran. Jadi dalam ilmu arkeologi kita tidak hanya tertumpu pada suatu situs, tapi arkeologi lingkungan juga sangat penting. Dan di sekitar ini itu ratusan batu nisan. Termasuk ada nisan di bawah ini yang bentuknya 8 segi. Dan nisannya masih sangat utuh ada di bawah ini. Dan di sekitar ini juga banyak. Tapi karena kondisi semakin lama semakin jauh, banyak batu nisan juga yang hilang. Nah, jadi oleh karena ini diperkirakan sebagai batu nisan yang memiliki nilai historis yang menyimpan sejarah daripada kerajaan Lamuri sebagai kerajaan Islam terawal di Nusantara. Nah, kenapa? Ini bisa dibuktikan bukan hanya dengan batu nisan, tapi kalau Anda juga ingin melihat bukti-bukti lain, di bawah itu sudah banyak ada yang bertulisan. Di seberang sana juga banyak batu nisan yang ada tulisan. Dan ini sudah pernah kita telusuri dan kita sudah pernah membuat mapping. Jadi kita pernah membuat pemetaan dari batu nisan yang ada di kawasan Lamuri ini, bekerja sama dengan University Sains Malaysia, bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara, dan juga terakhir ada seorang mahasiswa yang mengambil master, mengambil spesial di daerah Lamuri, dan juga hari ini hadir bersama kita yang namanya Pak Saryulis, yang dulu pernah mengajar juga di program studi kita, pernah mengajar dasar-dasar arkeologi. Jadi beliau hadir dan sebentar lagi beliau akan menjelaskan bagaimana untuk menentukan arah posisi, karena di dalam ilmu arkeologi sangat penting menentukan termasuk datum poin, itu sangat penting. Jadi oleh karena itu kita minta kepada beliau untuk dapat menjelaskan. Di samping nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu dapat diajukan sehingga kita dapat menyaksikan. Dan di kawasan ini sudah banyak dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau wawancara saya dengan TVRI, dengan Kompas TV dan beberapa TV Wanda lain, itu sudah banyak terjadi di kawasan ini. Dan juga pernah ada dari Jakarta membuat salah satu film, juga mengambil lokasi di sini. Jadi kalau Anda lihat pemandangan ini adalah pemandangan yang paling indah dan ini merupakan kawasan bukit yang paling tinggi. Jadi insya Allah nanti ini merupakan kewajiban kita juga bersama untuk menjaga, melindungi. Jadi dalam ilmu arkeologi ada perlindungan yang harus dilakukan terhadap warisan, terhadap cagar budaya. Sangat kita sayangkan sampai hari ini belum ditetapkan, karena pada beberapa bulan lalu tim dari Jakarta pernah turun ke sini untuk menetapkan Lamuri sebagai salah satu kawasan cagar budaya. Tapi ternyata ini belum didaftar oleh provinsi. Jadi baru terdaftar pada tingkat Kabupaten Aceh Besar.
Dan yang pertama, lahan harus dibebaskan. Sementara lahan di sini itu banyak yang dimiliki oleh masyarakat di sini. Jadi termasuk tadi yang bawa Anda, yang naik ya, mobil pickup tadi, yang bawa mobil pickup, itu adalah ya, orang di sini yang juga memiliki beberapa kawasan tanah. Termasuk kawasan ini itu sudah dimiliki oleh beliau, dan kita harus meminta bantuan dari beliau, dan beliau banyak berkontribusi untuk kita, termasuk dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi sebagai data tentang Lamuri ini sudah ada buku, termasuk menelusuri jejak Lamuri. Itu sudah ada buku. Jadi kalau Anda ingin melihat siapa yang dimakamkan, siapa nama raja tahun berapa, semua sudah ada di dalam buku yang kami tulis sebagai hasil penelitian yang pernah kita lakukan di sini. Dan sementara Saryulis sudah pernah membuat ya ekskavasi yang dibantu oleh University Sains Malaysia. Nah, ini sebagai penjelasan, barangkali Pak Saryulis dapat menjelaskan dengan dibantu oleh alat-alat peraga yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya, mungkin kita langsung praktek ya. Karena teori kan bisa dibaca kalian ya. Mungkin selama kami survei di Lamreh ini, kami menemukan ada lebih kurang 470 nisan. Nah, yang ini yang paling, kenapa kita ambil ini, karena ini yang paling tinggi posisinya dengan yang lain. Kemudian selain kita temukan nisan ini, ada yang di bawah itu nisan Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah 500 ya, sekitar 1500. Nah, kalau sultan yang sebelumnya itu kita belum ketahui, yaitu ada 1200 1007 Masehi. Karena yang kita temukan itu bukan nisan sultan, melainkan nisan yang kita tidak ketahui itu latar belakangnya ataupun gelarnya. Nah, untuk kita survei nisan ini ada beberapa macam teori ataupun beberapa macam cara, yaitu yang pertama kita menentukan GPS. Kita menentukan GPS, kita titik GPS-nya di lokasi nisan tersebut di atasnya. Kemudian setelah kita lakukan GPS, kita akan melakukan fotografi. Nah, sebelum kita fotografi itu ada 5 dia angle yang kita harus ambil. Yang pertama dari sudut utara, kemudian selatan, timur dan barat. Kita mengikuti 4 sisi. Kemudian satu lagi kita ambil dari posisi paling atas ataupun paling yang arahnya dari atas. Kenapa kita ambil atas? Kadang-kadang ada inskripsi yang terdapat pada posisi kepalanya ataupun paling puncaknya. Nah, sebelum kita lakukan foto, kita juga melakukan yaitu namanya arah utara. Ini arah utara sangat penting. Karena kenapa? Kalau kita nggak pakai ini untuk foto, nanti kalau kita setelah mengambil data, kita nggak tahu ini kita ambil yang posisi sebelah mana. Makanya kita harus taruh arah utara. Nah, kalau kita ambil dari arah utara sebelah apa nih? Selatan. Hah? Utara, selatan, sana berarti. Utara. Ya, utara. Nah, untuk menentukan kita bisa ambil pakai namanya kompas. Untuk lebih memudahkan. Coba
Coba dibuka kompas. Kompasnya. Ini arah utaranya berarti ke sana. Mana? Arahnya ke sana, berarti nggak akurat nih. Caranya ya ke sini agak mereng sedikit. Mereng sedikit ya. Mereng Ke sana ya. ke sana. Bukan ke sini. Hmm? Sini. Ya, ke sana. Lurus ini. Berarti arah utaranya ke sini nih. Agak mereng sedikit ya. Ya. Dari lagi. Ah, betul, Abu. Ke sini. Sana ya betul karena Ya. Agak mereng dikit. ada kompas. Mm-mm. Bisa melihat itu letak daripada batu nisan. Dia mesti utara Dan selatan. selatan. Kepalanya ke utara Mm. karena menghadap ketika orang meninggal ya tidur berbaring dia menghadap kiblat di utara selatan. Jadi kepala ke utara, kakinya ke selatan. Nah, kita taruh ini juga. Namanya apa? Apa namanya? Skala. Skala ini fungsinya kalau kita foto, kita tahu bahwa berapa ukuran ataupun tinggi dari si nisan tersebut. Ini biasanya satu bar ini 10 cm. Betul ya? Betul. Ya, Baru kita ambil dari sisi timur, ya. ya selatan. Selatan ya, selatan. Berarti ke arah ke utara. Kemudian kita harus ambil ke sini, berarti harus balik dia. Kemudian baru balik ke sini. Berputar searah jarum jam. Terakhir baru dari atas. Ini untuk mengambil data si nisan per nisan. Nah, kalau kita mengambil nisan keseluruhan makam, maka kita harus ada dua skalanya. Satu di sini, satu lagi di arah makamnya. Karena untuk apa kita taruh ini, biasanya ada 2 meter. Kita tahu berapa ukuran si makamnya. Nah, ini menandakan nanti fungsi dari makam itu. Kalau memang dia lebih lebar, kadang ada yang namanya batu badan. Batu badan ini biasanya ada inskripsi. Fungsinya ya untuk meletakkan nisan itu. Biasanya dia ada di makam-makam Masjid Darussalam. Kalau makam di sini dia nggak ada. Mungkin hanya itu. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, persilakan. Ya, ada yang ingin dia kan? Ada yang ingin bertanya, mungkin ada di antara saudara-saudara. Ini salah satu mapping ataupun untuk mengambil data dari segi arkeologi. Jadi ada bermacam cara. Ada satu lagi ekskavasi. Nanti ekskavasi lebih ya harus digali dia. Ada teori lain lagi. Mungkin ada pertanyaan, silakan tanya. Kemudian kalau untuk membuat gambar, kalau tidak ada skala, ini tidak bisa dipakai dalam laporan. Ini pentingnya. Jadi ketika Anda membuat laporan misalnya dalam jurnal, ini wajib ada. Ya. Kalau tidak ada, itu Diterima. tidak diterima. Makanya ada orang banyak membuat gambar, tapi tidak ada ukuran, itu tidak profesional namanya. Jadi Anda harus beda dengan orang-orang yang amatiran. Biasa orang-orang yang ya, komunitas, apa namanya, pencinta, tapi dia tidak paham apa yang harus dilakukan ketika memotret sesuatu ya yang bermanfaat untuk kepentingan di dalam jurnal secara ilmiah. Jadi beda antara amatiran dengan profesional. Jadi wajib. Makanya ini ada yang besar, ada lagi skalanya yang kecil-kecil. Itu pernah kita buat yang kecil. Kalau kecil pun itu bisa dihitung. Jadi Anda harus pandai membuat skala. Jadi skala itu misalnya kalau 1 meter di sini di skala berapa? Itu maka ada perbandingan
1:1000, 1:10,000 dan seterusnya. Jadi sangat penting ya, skala itu bukan hanya sekedar untuk memperindah, mempercantik, tapi sebagai ukuran. Jadi ini penting. Kalau tidak ada, misalnya tiba-tiba Anda ya ketemu di lapangan, kebetulan turun, tidak ada bawa apa. Apa yang ada pada diri Anda, misalnya bolpen, itu boleh Anda sebagai standar. Ya. Nanti Anda lihat berapa ukuran bolpen itu. Jadi yang penting ada tanda di situ ya. Yeah. Ini sangat penting ya. Jadi itu contoh sederhana. Tapi bagi orang yang tidak belajar mungkin mereka tidak tahu. Ya, banyak gambar ya, gambar-gambar. Tapi berapa ukuran itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Jadi oleh karena itu ya harus banyak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas-tugas Anda. Maka oleh karena itu nanti sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Haikal, bahwa ada 2 tugas Pak Haikal ya. Yang satu tugas laporan keseluruhan secara pribadi. Kemudian membuat ya semacam ya media pembelajaran. Kira ini bisa dalam bentuk ya video ya. Jadi Anda membuat video rekaman atau apa, dan nanti bisa jadikan sebagai media pembelajaran. Jadi dalam era digital sekarang Anda sudah mudah dengan alat-alat yang Anda bawa, termasuk HP, walaupun sederhana tapi bisa kita buat yang lebih bagus. Jadi ini penting ya. Nanti akan didiskusikan lagi. Barangkali ada kuliah terakhir nanti kapan? Sudah berakhir? Kuliah. Berarti ini laporan harus segera dikumpulkan. Nanti setelah pulang ini harus ada laporan. Di 2 ya, 2 laporan Pak Haikal ya. Jadi 1 laporan keseluruhan dan 1 membuat laporan tentang media video ini. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Pak, ya. Cara hitung skala gimana deh Pak? Itu kan per blok tuh tadi dibilang 10 cm. Berarti skalanya berapa tuh? Enggak, dia kan ini untuk ukuran. Skala ini dia kalau kita memang sebenarnya kita kalau ambil data enggak hanya foto, tapi ada catat berapa ukuran nisannya. Ini tinggi ya. Tinggi. Ini namanya batu badan namanya. Badan nisan. Kemudian ini ada bahu. Kemudian bahu ada kepala dan puncak. Nah, kalau kita nanti ragu dengan ukuran yang kita tulis tadi, kita bisa lihat dari skala ini. Nah, kita hitung dari per bloknya berapa. Nah, begitu. Dia enggak hanya foto sebenarnya untuk arkeologi itu. Dia mencatat apa yang ada di dalam nisan ini. Ada inskripsi, kita harus mencatat inskripsinya apa yang ditulis. Sampai di tahunnya berapa. Kemudian bahannya apa. Ini bahannya batu andesit. Batu gunung berapi. Nah, gitu deh. Ini kan 1 meter ini. Ya, 1 meter. Yang ini, skala ini 1 meter. 10 ada 10, jadi 1 meter. Jadi kalau ini lihat setengah berarti bisa ukur mungkin 2 meter. Ya. Ada lain mungkin ditanya? Ya, bagaimana? Mengenai tugas sudah oke ya? Baik, kalau tidak ada lagi, barangkali kita bisa satu lagi sambil pulang ke makam Laksamana Kemala Hayati. Makam Laksamana Kemala Hayati. Bagaimana? Apa mungkin Kemala Hayati? Mungkin. Ambil pulang Kemala Hayati, tapi bosnya tidak bisa masuk ke dalam. Jalan kaki tidak jauh ya, hanya 150 meter mungkin. Jadi supaya Anda lebih sehat harus banyak jalan kaki. Jadi kalau mau jadi arkeolog harus banyak berjalan kaki. Ya. Siap. Ada yang ingin melanjutkan ke prodi arkeologi?
Mudah-mudahan ada. Jadi ada pelapis ya. Orang Malaysia bilang pelapis. Jadi ada pengganti ya. Ya. Penting. Baik ya.